Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Agakarebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar iNews Sulsel edisi Senin 22 Januari 2024. Berikut di antaranya. Aksi pengeroyokan juru parkir oleh dua pemuda terekam CCTV. Warga heboh dengan aksi pencurian mesin AC di minimarket. Calon tiket palsu kapal Pelni di Pelabuhan Makassar diringkus. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asma Husna di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi aksi pengeroyokan brutal oleh dua pemuda di halaman minimarket terhadap seorang juru parkir terekam kamera CCTV. Korban yang mengalami luka lebam di wajah dan kepala akibat pukulan dan tendangan langsung melapor ke kantor polisi. Inilah aksi pengeroyokan yang terekam kamera video CCTV minimarket di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu dini hari. Dalam rekaman yang berdurasi kurang dari 2 menit, nampak jelas pelaku yang berjumlah 2 orang tiba di halaman minimarket langsung menganiaya korban dengan sadis menggunakan tangan dan kaki, hingga korban tersungkur tak berdaya. Sementara rekan korban yang mencoba melerai tak dapat berbuat banyak lantaran salah satu pelaku mengancam dan nyaris ikut dianiaya oleh pelaku. Tak terima akan penganiayaan yang menimpanya, korban yang diketahui bernama Bahar, warga Jalan Todopuli 10, malam tadi langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Manggala. Aparat kepolisian dari Polsek Manggala yang menerima laporan korban langsung mendatangi dan meminta keterangan korban di lokasi kejadian. Di hadapan polisi, korban Bahar mengaku tak memiliki masalah dengan pelaku, hanya saja malam sebelum kejadian rekan pelaku bersama rekan wanitanya melintas dan meneriaki korban dengan kata-kata kurang sopan. Korban yang mengira teriakan pelaku sekedar bercanda balik meneriaki pelaku dengan kata bercanda. Hingga pada Sabtu dini hari, pelaku bersama 2 rekannya yang mana satu diantaranya tidak ikut menganiaya mendatangi korban dan langsung menganiaya korban. Kapolsek Sektor Manggala Kompol Suhardi membenarkan peristiwa tersebut dan telah menerima laporan resmi korban serta membawa korban ke rumah sakit guna dilakukan visum sementara untuk motif. Kompol Suhardi mengatakan ketersinggungan antara pelaku dan korban. Apa itu masalahnya? Apa gara-gara apa? Tahu juga Pak, kalau saya dibilang masalah karena dia duluan pertama itu dia sendiri baku bonceng sama ceweknya Pak. Cuman begitu dia mutar balik baru kan dia pertama teriak saya. Iya. Jadi saya tidak tulis sebentar sekali baru kembali. Terus waktu kau dipukul, apa yang dia katakan pelaku ini? Dia langsung memukul Pak. Sambil mengeluarkan kata-kata apa? Mengeluarkan kata-kata Pak. Dia bilang, pokoknya kau ini Pak, lama nih kau ini. Setelah kami interogasi korban, untuk sementara adanya ketersinggungan karena antara korban dengan pelaku ini masih ada kenal, ada hubungan pertemanan gitu. untuk tersangka sendiri Bang, apa sudah ada perkembangan Bang? Tadi malam kami langsung tindaklanjuti, respon, langsung kami datangi kediaman para pelapor, namun mereka tidak ada di tempat. Pihaknya pun kini masih mengejar pelaku yang telah kabur meninggalkan rumahnya usai korban melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dibuat heboh dengan aksi pencurian mesin outdoor AC yang terpasang di luar salah satu minimarket di Jalan Talasalapang, Kota Makassar. Unit Reskrim Polsek Rapocini yang menerima laporan menangkap 3 orang pelaku yang tertangkap basah oleh warga saat hendak kembali beraksi. Inilah video rekaman yang diambil secara sembunyi dan membuat heboh warga saat 3 pria membongkar sebuah mesin kipas outdoor AC
yang terpasang di luar salah satu minimarket di Jalan Talasalapang, Kota Makassar. Dalam video itu diketahui saat pelaku bertugas membongkar dan mengambil mesin AC sedangkan dua rekannya berjaga di sekitar. Pasca menerima laporan dari pihak minimarket, unit Reskrim Polsek Prapocini akhirnya mengamankan 3 pelaku, yakni WA usia 31 tahun, HN usia 34 tahun, dan AB usia 16 tahun ke Mapolsek Prapocini. Ketiga orang pelaku tersebut dibekuk saat mereka hendak kembali melakukan aksi pencurian mesin kipas outdoor AC di sebuah rumah di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Aparat kepolisian yang menerima laporan kemudian menuju ke TKP dan menangkap massa ketiganya bersama dengan barang bukti becak motor untuk mengangkut hasil curiannya. Kapolsek Prapocini Kompol Muhammad Yusuf mengatakan, aksi ini dilakukan setelah salah satu pelaku memberikan informasi terkait lokasi target. Setelah sunyi, mereka pun membawa perkakas lalu melakukan pencurian dan membawanya dengan bentor untuk mengangkutnya. Total pelaku ada berapa orang? Untuk pelaku saat ini ada 2 orang, ya, dan 1 di bawah umur. Oh, berarti 3 semua konang ya? Oke, untuk mereka ini pekerjaannya apa semua yang benar? Untuk pekerjaannya ini ya, daerah pemulung. Pemulung ya? Tinggal di Jalan Rapumali. Hingga kini para pelaku diketahui telah menjual mesin kipas outdoor AC ke seseorang yang masih dikejar polisi. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Yulius Win Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 kapal tongkang yang menunggu muatan hanyut saat berlabuh di Teluk Parepare setelah dihantam cuaca buruk. 1 kapal karam, sementara 1 kapal lainnya menabrak lampu suar jeti Pertamina. Kepanikan nampak terdengar saat warga merekam 2 kapal tongkang hanyut akibat dihantam cuaca buruk di Teluk Parepare. Kapal tongkang pertama menghantam lampu suar di jeti Pertamina hingga roboh, sementara kapal tongkang kedua karam di sekitar pesisir pantai Cempai Parepare dan mengancam perahu-perahu nelayan di sekitar lokasi. Sebelum dihantam cuaca buruk, kedua kapal tongkang ini sedang berlabuh di teluk menunggu giliran muatan bahan material pasir dan batu. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Parepare menyebut saat kejadian badai disertai hujan lebat dan gelombang tinggi membuat tali kedua kapal hanyut. Saat kejadian kondisi cuaca memang angin kencang dan ombak ada sekitar 1 meter ya. 1 meteran Pak. 1 meteran lebih. Angin 25 knot. Angin sampai 25 knot, demikian. Iya. Kalau Pihak terkait masih sementara melakukan evakuasi terhadap kapal tongkang yang karam karena dikhawatirkan akan menabrak perahu nelayan yang berada di lokasi jika terjadi pasang naik air laut. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan di Kabupaten Pindrang berhasil evakuasi sebuah kapal nelayan yang terombang-ambing di laut lepas selama 8 jam. Kapal nelayan dengan jumlah 8 awak ini mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari Majene menuju Flores. Sebuah kapal nelayan mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat melintas di perairan Kabupaten Pindrang. Tim SAR gabungan yang menerima informasi langsung menuju lokasi kapal yang terombang-ambing setelah mati mesin. Evakuasi dilakukan dengan cara menarik badan kapal menuju pesisir Pantai Amani, Kabupaten Pindrang, serta ke-8 jumlah awaknya. Tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi kapal sempat kesulitan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Butuh waktu 2 jam hingga akhirnya badan kapal berhasil ditarik ke pesisir pantai dibantu oleh warga setempat. Telah terjadi kecelakaan kapal, mati mesin, kapal motor di Samalia 08, rute Majene, Sulbar menuju Flores NTT dengan POB 8 orang. Informasinya kami dapat dari kapten kapal bahwa dia travel mati mesin di perairan Amani, sehingga semalam pukul 20.00 kami menuju ke lokasi untuk melaksanakan evakuasi.
Kapal nelayan ini mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari Majene menuju Flores. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan seorang karyawan apotek kedapatan telah menggelapkan uang di Kabupaten Sidrap. Pemilik apotek menciduk karyawannya setelah menggeledah sebuah tas berisikan uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penggelapan uang apotek yang dilakukan oleh karyawannya. Berapa takut dia seperti aku ada aku. Seorang karyawan di salah satu apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendadak viral di media sosial usai terciduk menggelapkan uang di tempatnya bekerja. Dalam video itu terlihat pemilik apotek bersama seorang pelanggan sedang menggeledah sebuah tas yang berisikan uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Sementara karyawan apotek itu hanya bisa pasrah saat pemilik apotek itu membongkar isi tas miliknya. Awalnya seorang pelanggan curiga dengan gerak-gerik karyawan apotek tersebut yang melihat menyembunyikan uang di sebuah celana kain saat apotek hendak tutup. Setelah diperiksa terselip sejumlah uang dalam kain celana yang diduga tempat untuk menyembunyikan uang. Karyawan apotek tersebut mengakui perbuatannya dan mengaku telah menggelapkan uang sebanyak 300.000 hingga 500.000 setiap harinya selama 2 tahun bekerja. Bilang ada pembeli, sementara saya mau tutup, datang itu pembeli bilang, tunggu dulu, ada saya mau beli. Ternyata yang dia mau beli itu obat kayak obat mah. Sampai-sampai dia masih berdiri, tapi ada masih pelanggan juga yang lain. Di situ pada saat menunggu, lihat karyawan itu di luar, makanya dia curiga. Sempat pada saat dia lihat, dia sudah berteriak bahwa itu karyawan begini. Jadi saya panggil masuk. Pas masuk di situ pasti saya tanya bilang kenapa sampai begini, lama mau ke begini, dan dia mengaku sendiri bahwa dalam setiap harinya selalu memang ambil. Saya tanya berapa, bilang tidak tentu, kadang 300 minimal, kadang 500, tapi kadang di atasnya, kadang 1 juta lebih, kadang lebih 2 jutaan. Meski telah menciduk karyawannya, pemilik apotek belum melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian dan meminta kepada karyawannya untuk mengganti kerugian atas penggelapan uang apotek yang terhitung mencapai 360 juta rupiah. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan informasi bocah 13 tahun tewas tenggelam di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo. Akan hadir di seputar Ainus selengkapnya. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Jadi calo tiket palsu kapal pelni di Pelabuhan Makassar, seorang pria bernama Andrian Basri, 34 tahun di Kota Makassar ditangkap polisi. Modus pelaku menawarkan tiket ke calon penumpang yang kehabisan tiket atau mencari tiket di Pelabuhan Makassar. Seorang pria bernama Andrian Basri, 34 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Pelabuhan Makassar usai menjual tiket kapal pelni palsu saat momen mudik Natal dan Tahun Baru 2023 lalu. Pelaku melancarkan aksinya dengan menawarkan tiket ke calon penumpang yang kehabisan tiket atau mencari tiket di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar.
Dalam beraksi, pelaku mengakui beraksi tidak sendiri tetapi dibantu oleh 2 orang teman yang bekerja sebagai penjual asongan di dalam area Pelabuhan Makassar. Tugas dirinya disebut hanya mencari calon penumpang, selanjutnya rekannya yang lain mengantar masuk ke dalam kapal. Menjalankan di dalam. Kamu kenal dengan 2 orang ini sudah lama atau bagaimana? Kalau baru 6 bulan kamu ngomong seperti itu, berarti 2 orang ini dari dulu memang kerjanya di sana. Dan kamu sudah kenal. Dan tugasmu hanya mencari orang, setelah itu pada hari H 2 orang ini yang berjalan. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Serianto mengatakan, laporan polisi terkait tiket pelni yang dipalsukan berulang kali diterima sehingga meresahkan calon-calon penumpang. Olehnya itu, pihaknya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku dan menetapkan kedua orang pelaku berinisial H dan K sebagai daftar pencarian orang atau DPU. Pihak Polres Pelabuhan Makassar juga melakukan penyelidikan terkait keterlibatan orang dalam dari pihak Pelni dan Pelindo. Dalami, mungkin yang pertama bisa jadi orang ini memang ada koneksi dengan orang dalam. Atau yang kedua, memang orang-orang ini sudah terbiasa untuk masuk ke dalam, contohnya mungkin buruh dari angkut barang, atau nggak mungkin dari asongan-asongan yang mungkin sudah mempunyai fasilitas untuk bisa masuk atau bagaimana. Ini masih kami dalami agar kami cari dulu DPU-nya 2 orang. Selain mengamankan pelaku, polisi turut mengamankan 1 lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik korban sejumlah Rp1.300.000 ke rekening BCA milik pelaku inisial AB, serta 1 unit digital video recorder atas perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Tur Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 kantor lurah di Kota Makassar dibobol maling dengan kerugian mencapai Rp82 juta. Polres Pelabuhan Makassar melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku utama bersama penadah barang curiannya dengan menetapkan 4 tersangka. Aksi pembobolan di salah satu kantor lurah terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV saat pelaku beraksi di kantor Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar 15 Desember 2023 lalu. Di kantor ini, pelaku utama Ruspian alias Anjas, 32 tahun, beraksi melalui pintu samping kantor yang terhubung langsung dengan ruangan kepala kantor kelurahan. Pelaku lalu merusak pintu utama kantor agar berhasil membawa kabur barang bukti berupa televisi, komputer, proyektor, kamera video conference, receiver CCTV, sepeda dengan total kerugian mencapai Rp53 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian Polres Pelabuhan Makassar mengungkap bukan hanya 1 kantor lurah yang dibobol, tetapi turut beraksi di tempat lain dengan melakukan pembobolan pada tanggal 22 Desember di kantor Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo dengan kerugian Rp29 juta. Polres Pelabuhan Makassar pun berhasil meringkus 4 pelaku dalam kasus pembobolan 2 kantor lurah di Kecamatan Wajo, Kota Makassar ini. Di antaranya pelaku utama Ruspian alias Anjas, 32 tahun, beserta 3 penadah Marcelino alias Ojeng, 24 tahun. Yuyun Mansur alias Ambon, 31 tahun, dan Saparudin alias Sapa, 30 tahun. Menurut Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto, pelaku dalam beraksi mengincar kantor-kantor pemerintahan pada malam hari lantaran dinilai kurang penjagaan. Barang yang disigap pun didominasi barang elektronik yang mudah untuk dijual. Keempat pelaku yang ditangkap pun telah ditetapkan tersangka dan ditahan. Tentang pencurian pemberatan, dan mereka spesialis kantor-kantor di pemerintahan, dan yang sekarang ini kantor kelurahan di Malimongan dan Melayu. 4 tersangka, ada 4 tersangka, termasuk 1 pencuri, 1 lagi penghubung dan menikmati hasil, dan 2 sebagai penampung.
Total kerugian akibat pembobolan 2 kantor kelurahan ini mencapai 82 juta rupiah. Adapun sejumlah barang bukti aset negara yang berhasil diamankan dari rumah tersangka kini tengah diproses untuk dikembalikan kepada kelurahan masing-masing dengan status pinjam pakai sampai selesai masa persidangan pelaku. Hal ini dilakukan demi memberikan kelancaran pelayanan di kantor kelurahan yang sempat dibobol. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dan 480 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, fenomena alam kembali terjadi di Kabupaten Bone. Kali ini terjadi di sawah milik seorang warga yang tiba-tiba sawah tersebut mendadak berlubang. Belum diketahui pasti penyebab munculnya lubang besar tersebut. Namun, pemilik sawah khawatir lantaran lubang tersebut semakin melebar dan dalam. Warga desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dikejutkan dengan munculnya lubang besar di sawah milik seorang warga bernama Juma. Kejadian tersebut cukup membuat kaget pemilik sawah, karena saat hendak menggarap sawahnya, ia mendapati sawahnya tiba-tiba berlubang dengan diameter kurang lebih 4 meter dengan kedalaman 2 meter, padahal sawah tersebut sementara ditanami padi. Belum diketahui pasti penyebab tanah tersebut berlubang, namun sebelum berlubang muncul semburan-semburan air di lokasi tersebut. Hingga keesokan harinya semburan air tersebut menghilang dan tanah terkikis turun berbentuk sebuah lubang yang besar. Menurut salah seorang warga Bahari, bahwa sebelum sawah ini berlubang sore harinya muncul semburan air dan keesokan harinya langsung muncul lubang besar yang awalnya sedalam 5 meter, namun tanah sawah tersebut terus turun dan diameternya semakin melebar dengan kedalaman 2 meter. Mana ini Pak langsung seperti ini? Bergembung begini air. Oh, ada naik air deh? Iya. Gembung naik. Langsung lama-lama. Iya. Runtuh lagi di sini. Iya. Apa namanya? Pendek nih airnya. Iya. Pertama 2 meter dalam, 5 meter dalamnya. Iya. Airnya 3 meter. Yang ada airnya, yang tidak ada airnya 2 meter. Kini lubang tersebut menjadi tontonan warga setempat jika sore hari banyak warga yang datang untuk melihat perubahan pada lubang tersebut, dikarenakan semakin hari lubang tersebut semakin melebar hingga membuat pemilik sawah merasa khawatir, bahkan padi yang sementara tumbuh di atas tanah tersebut sudah tergeser sedikit demi sedikit. Bahkan di sekitar lubang terlihat retakan tanah yang diduga akan turun dan longsor yang akan membuat lubang tersebut bertambah lebar. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir yang menggenangi ratusan rumah warga yang berada di Kompleks Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sejak 3 hari terakhir perlahan mulai turun. Warga yang berada di posko pengungsian pun mulai terserang penyakit diare dan gatal-gatal. Banjir yang mengendangi ratusan rumah warga yang berada di Kompleks Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sejak 3 hari terakhir mulai turun. Tampak ketinggian air yang sebelumnya mencapai 1,5 meter perlahan turun menjadi 50 cm dan masih menutupi pagar hingga sebagian bangunan rumah warga. Beberapa dari warga pun masih tetap bertahan di pengungsian, namun sebagian besar dari mereka mulai kembali ke rumah untuk mengecek dan membersihkan rumah yang sudah tidak kebanjiran. Hingga saat ini warga yang berada di posko pengungsian mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal dan kram pada kaki dan tangan yang sebagian besar diderita oleh warga lansia. Sebagian anak-anak juga bahkan mulai batuk pilek. Hari ketiga. Hari ketiga ya? Hari ketiga. Kondisi banjir saat ini di Kecamatan Manggala ini seperti apa? Khusus di sini di Blok 8 di RT 4. Ya. Alhamdulillah sudah mulai tadi subuh air sudah surut sebagian, pelan-pelan surut. Ya. Sebagian pengungsi mulai pulang ke rumahnya membersihkan dulu, bersihkan lumpur-lumpur yang ada di dalam rumah. Untuk saat ini masih berapa rumah yang terendam? Kalau rumah yang terendam itu masih lumayan banyak.
Tapi memang untuk kali ini ketinggian air tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Pengungsi rata-rata bagaimana penyakitnya apa saja? Penyakit yang di sini itu kebanyakan gatal, terus kram-kram, ada yang hipertensi juga. Untuk anak-anak ada yang batuk, Ini untuk hari ini pasiennya sudah berapa banyak? Kurang lebih 10 ya? 10 orang. Sudah 3 hari terakhir banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 465 jiwa telah memenuhi posko pengungsian sejak hari Selasa hingga hari ini. Dari Makassar, Riolis Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, bocah 13 tahun tewas tenggelam usai terseret arus di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo. Korban ditemukan tak bernyawa setelah 2 jam proses pencarian. Dengan menggunakan perahu dan berenang, petugas gabungan dibantu warga menyisir area Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk mencari Muhammad Rafi, 13 tahun, bocah SMP yang hilang terseret arus saat berenang bersama sejumlah rekannya. Setelah 2 jam pencarian, Rafi akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jenazah Rafi kemudian dievakuasi menggunakan perahu karet, selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Kasus tenggelamnya Rafi kini dalam proses penyelidikan polisi. Kuat dugaan Rafi terbentur hingga tak sadarkan diri usai melompat dari atas jembatan. Ia kemudian terseret ombak dan dinyatakan hilang. Proses kejadiannya, anak-anak sana mandi, dalam ada sekitar 7 orang. Setelah itu tidak ada media. Jadi kita lakukan pencarian ini selama hampir 2 jam. Kita lakukan pencarian. Alhamdulillah kita berhasil dapatkan hari ini. Waktu ditemukan kondisi yang hilang itu seperti apa? Jelasnya kondisi yang sudah ditemukan sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak BPBD menghimbau agar tidak melakukan aktivitas berlebihan di pinggir laut dan sungai. Mengingat kondisi cuaca saat ini tidak menentu, potensi terjadinya ombak secara tiba-tiba sangat membahayakan, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Palopo, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 22 Januari 2024. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.